Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan ikhtiyaran baina sairil adyan wa ja'alahu munqidan bainal halakati wal khusran. Wassalatu wassalam ala syakka fi irsali ma ila khatimil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Hasbir Sekianto, mahasiswa semester 5 Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini saya membuat tugas video yaitu menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 1 dan ayat 2 dari aspek kebahasaan atau aspek balaghiyah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester atau tugas UAS Balaghah Qur'aniyah, mata kuliah Balaghah Qur'aniyah. Baik, mari kita lanjut dengan materi. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bacakan dulu ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di sini kita melihat dari sisi aspek kebahasaan atau dari perspektif kebahasaan. Kalimat surat Al-Kahfi ini diawali dengan kalimat alhamdu yang bermakna pujian. Dalam bahasa Arab, pujian itu memiliki banyak kosakata maupun diksi. Yang menjadi pertanyaan itu, mengapa alhamdulillah yang digunakan dalam permulaan surat ini? Mengapa tidak al-madahu? Atau mungkin kenapa tidak asyukru? Kayak gitu pertanyaannya. Di sini dijelaskan dalam surat tafsir Al-Wasit, yaitu al-madahu a'ammu minal hamdi wal hamdu a'ammu minasyukri. Al-madahu itu lebih umum daripada alhamdu dan alhamdu lebih umum daripada syukur. Selanjutnya yaitu al-madahu yahsulu lil fa'il al-madahu yahsulu lil aqil wa ghairil aqil. Di sini dijelaskan bahwasanya ketika kita menggunakan kata al-madahu itu bisa digunakan untuk seseorang yang berakal, yakni manusia, ataupun sesuatu yang tidak berakal seperti kata benda. Di sini dijelaskan madahar rajulu al-aqila ala anwa'i fadailihi. Seseorang memuji orang pintar atau orang berakal yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan, atau bisa juga digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, kayak gitu. Nah, terus di sini ada penafsiran dari alhamdu, yakni la yahsulu illa lil fa'il 'ala al-mukhtar 'ala ma yasdaru minhu minal in'am wal ihsan. Yang artinya pujian sempurna yang hanya diberikan untuk seseorang atau untuk al-fa'il, di sini bahasanya yaitu untuk pelaku yang memberikan manfaat atau kebaikan kepada orang lain. Tentu ketika kata Allah Subhanahu wa taala atau lafaz Allah Subhanahu wa taala terbesit dalam pikiran kita, tentu Allah Tuhan yang Maha Kuasa ini sungguh banyak memberikan manfaat kepada kita secara zahir maupun batin, secara yang mungkin terlihat dalam diri kita atau mungkin yang tidak terlihat dalam diri kita, yang tidak terlihat oleh mata kita, kayak gitu. Lanjut, adapun asyukur yakni ibaratun an ta'zimihi bisababi in'amun sadara minhu wa wasala ilaika, yaitu merupakan bentuk kata pengagungan terhadapnya karena kenikmatan yang berasal darinya dan sampai kepadamu, kayak gitu. Jadi untuk syukru, pujian kalimat yang dimana untuk pengagungan,
karena nikmatnya berasal darinya, tapi itu sampai kepadamu kayak gitu. Sehingga diksi asyukur atau kata asyukur ini kurang pas untuk mengawali kitab ini, karena apakah pengagungan itu datang dalam diri kita kita ketika kenikmatan itu sampai kepada kita kayak gitu. Jadi alhamdulillah yang pas untuk kalimat untuk permulaan ini. Lalu selanjutnya alladzi anzala abdihil kitab. Lagi-lagi di sini kosakata yang digunakan adalah abdihi. Kenapa Al-Qur'an itu tidak langsung anzala ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena bagi beberapa perspektif seseorang, kata abdun atau hamba seperti diibaratkan budak kayak gitu. Nah, apa lalu di sini penjelasannya? Mengapa kata abdun? Kenapa tidak langsung Nabi Muhammad? Atau kenapa tidak ar-rasul kayak gitu? Atau mungkin kenapa tidak ala nabi kayak gitu? Di sini yaitu penjelasannya adalah asy'arun bi anna sya'na rasul an yakuna abdan lillah alladzi arsalahu, yaitu yang menunjukkan atau petunjuk bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauqidan lil abdi, untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini itu adalah hamba Allah, tetap seorang hamba, tetap seorang manusia yang fana seperti kita kayak gitu. Dan untuk menegaskan bahwasanya kita ini tidak seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasannya Isa itu adalah anak Tuhan. Itulah mengapa dalam kitab ini, dalam tafsir Al-Wasit, penggunaan kata abdun menunjukkan untuk penegasan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Selanjutnya yaitu qayyiman liyunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana. Di sini aspek kebahasan yang kali ini saya amati yaitu pada kalimat liyunziru ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minin. Mengapa harus ada peringatan terlebih dahulu? Mengapa peringatan yang didahulukan kebanding kabar gembira yang mungkin di situ akan menyenangi hati kita? Di sini kan kabar gembira dijelaskannya amaluna sholihat anna lahum ajron hasanah. Di sini bahwasanya dikabarkan kabar gembira bahwasanya orang-orang mukmin yang mengamalkan amal-amal soleh akan diberi ganjaran yang baik. Dan di sini dijelaskan al-murad bi ajran hasanah itu yaitu ada jannah atau mungkin di dalam itu ada surga. Maaf, kat di sini ini. Di situ dijelaskan bahwasanya ajran hasanah itu ya ini surga yang di dalamnya keabadian dan penuh kenikmatan kayak gitu. Kenapa wa yubashshirunya atau kabar gembiranya itu yang diakhirkan kebanding peringatan? Di sini dijelaskan taqdimul inzar ala tabsyir bi zajril kuffar amma hum alaihi min kufrin wa dalalin ma'a mura'atin taqdimit takhliyah ala tahliyah, yaitu dimana mendahulukan peringatan sebelum kabar gembira bertujuan untuk menegur kaum kafir Quraisy dari kekufuran dan kesesatan mereka dengan memperhatikan prinsip mendahulukan kekosongan, yaitu mendahulukan kekosongan dari keburukan sebelum pengisian atas kebaikan-kebaikan. Gitu. Jadi untuk menegur, untuk memperingati
bahwasanya mereka benar-benar dalam keadaan sesat dan benar-benar dalam keadaan kufur kayak gitu. Jadi peringatanlah yang didahului, dimana prinsip yang digunakan yaitu adalah mendahulukan kekosongan. Jadi sebelum kita diisi dengan kebaikan, alangkah baiknya kita mengosongkan segala kejahatan dan segala keburukan yang ada di dalam diri kita, lalu barulah diisi dengan kebaikan-kebaikan seperti amal-amal soleh yang akan kita kerjakan. Sebagaimana dalam logika sederhananya, sebuah gelas ketika ingin diisi dengan air minum, air bersih, atau mungkin air yang berasa, tentu kotoran-kotorannya itu harus kita hilangkan terlebih dahulu. Karena ketika kotoran itu bercampur dengan minuman kita, tentu itu akan membawa penyakit. Seperti itulah prinsip ini, dimana harus mengosongkan segala keburukan, segala kesesatan, dan segala kekufuran dalam diri, lalu diisi dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Kafaitu bihada, mungkin seperti inilah aspek balaghi atau aspek-aspek bahasan yang saya teliti atau yang saya amati dari surat Al-Kahfi ayat 1 ayat 2. Tentu saya memiliki banyak kekurangan, jadi mohon dimaafkan bila mana ada seseorang mungkin yang melihat video ini atau mungkin ilmunya lebih tinggi, karena tentu ini selain tentu ini adalah tugas UAS yang mungkin penuh dengan kekurangan. Selebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, astaghfirukum jami'an in wajadtum ala akhta wal ghalatat li'anna al-insan mahalul khata' wan nisyan wa annallaha laghafurur rahim. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.